Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Pastor Hans Retov yang terkasih. Baik, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kita berjumpa lagi. Shalom. Shalom. Shalom, Pastor. Horas. Merdeka dan Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam sekolah kerahiman bersama Suster Faustina. Bulan lalu kita sudah bersama-sama belajar bersama dengan Suster Faustina tentang 3 keutamaan yang Yesus minta, yang Yesus kehendaki agar baik Suster Faustina maupun para devosan menghias dirinya dengan keutamaan-keutamaan kerahiman itu. Pada malam hari ini, lewat sekolah kerahiman ilahi, kita akan bersama-sama menyelami lautan kerahiman ilahi dengan secara satu persatu menggunakan sarana kiat yang Tuhan berikan kepada Faustina dan juga yang Faustina sendiri alami dan lakukan dalam kehidupannya. Ada 5 kiat, Bapak Ibu, Saudara-saudari, agar kita sungguh-sungguh memahami, menyelami, meresapi lautan kerahiman ilahi. Kiat yang pertama yaitu doa pada jam kerahiman. Kiat yang kedua, untuk menyelami dalamnya, luasnya, dan lebarnya, serta tingginya lautan kerahiman ilahi itu melalui adorasi dan visitasi. Kiat yang ketiga, sarana yang ketiga, untuk sungguh-sungguh merasakan dan mengalami, menikmati lautan kerahiman ilahi itu lewat rekonsiliasi, pertobatan. Kiat yang keempat, sarana yang keempat, yaitu doa koronka. Bagaimana lewat doa koronka itu kita memahami sungguh betapa Allah penuh belas kasih, betapa kerahimannya sungguh besar bagi dunia dan manusia. Dan puncak dari cara kita memahami misteri lautan kerahiman ilahi itu ialah Ekaristi Kudus. Inilah 5 cara atau kiat yang akan kita dalami secara perlahan-lahan dari pertemuan ke pertemuan untuk sungguh-sungguh mengenal, memahami, menyelami, dan mengalami kuat kuasa Allah lewat kerahimannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada pertemuan kita malam hari ini, pokok pertama yang kita bahas,
yang kita mau renungkan, yang mau kita dalami, yaitu doa pada jam kerahiman. Doa ini sudah begitu sering dan biasa, tetapi kita kurang mendalaminya, memaknainya, dan menghayatinya. Dan kurang mengerti maksud Yesus minta doa pada jam kerahiman. Oleh karena itu, saya mau menggunakan dalam pembelajaran kita malam hari ini, bagaimana Yesus mendidik Faustina untuk memaknai doa jam kerahiman itu. Dan bagaimana Faustina dari hari ke hari membenamkan diri dalam lautan kerahiman, memaknai jam doa, jam kerahiman itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kepada Faustina, Yesus berkata demikian, "Aku mengingatkan engkau, putriku, setiap kali jam 3 petang, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahimanku, sambil menyembah dan memuliakannya." Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus minta agar pada jam 3 Faustina membenamkan dirinya sepenuhnya dalam kerahiman Allah sambil menyembah dan memuliakan. Ada sebuah sembah bakti di sana. Ada sebuah aktivitas membenamkan diri sepenuhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bila seseorang menikmati mandi sauna, membenamkan diri dalam sauna, itu bukan 1-2 menit, tapi dia sungguh-sungguh membenamkan diri dan mengalami relaksasi di dalam suasana lautan kelembutan itu. Yesus mau agar jam 3 kerahiman, jam doa kerahiman itu, pada jam 3 petang itu, sungguh-sungguh kita membenamkan diri. Sambil menyembah dan memuliakan. Siapa yang kita sembah, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Yang kita sembah itu Yesus. Pikiran, hati, roh, dan jiwa kita hanya tertuju kepada Yesus semata. Tidak ada yang lain. Dan memuliakannya. Memuliakan darahnya, luka-lukanya, setiap tetes darah yang tercurah itu. Itu yang kita sembah dan kita muliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada jam ini, engkau dapat memperoleh segala sesuatu bagi dirimu sendiri dan orang lain.
inilah saat rahmat bagi seluruh dunia. Saat kerahiman mengalahkan keadilan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Berusahalah sebaik mungkin untuk melaksanakannya. Berusahalah sebaik mungkin untuk melaksanakan jalan salib. Itu yang pertama yang Yesus minta. Hal pertama yang harus kita buat yaitu melaksanakan jalan salib. Dan jalan salib ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, adalah jalan salib secara batin. Pada jam 3 kerahiman itu kita duduk dengan tenang dan kita mengadakan siara batin kita, roh kita, jiwa kita, pikiran kita, emosi kita, seluruhnya kita bawa kembali ke Yerusalem. Kita mengikuti seluruh proses pengadilan yang dilakukan oleh Pilatus dan bagaimana perjalanan salib itu dimulai. Hati kita ke sana, pikiran kita ke sana, jiwa kita di sana, emosi kita semuanya hadir di sana. Itu hal pertama yang Yesus minta. Pada doa jam kerahiman, hal pertama yang Yesus minta, kita mengadakan jalan salib untuk menyembah dan memuliakan penderitaannya, luka-lukanya, dan air dan darah yang tercurah dari lambungnya. Kalau kita tidak punya cukup waktu, karena Bapak Ibu Saudara-saudari mengadakan sebuah siara batin, jalan salib Yesus pasti membutuhkan waktu. Maka hal kedua yang Yesus katakan, benamkanlah dirimu dalam doa dan sembahlah hatiku yang penuh dengan kerahiman dalam sakramen Maha Kudus. Aku menuntut penghormatan kepada kerahimanku dari setiap makhluk, terutama dari engkau. Aku menuntut penghormatan kepada kerahimanku dari setiap makhluk. Anda dan saya, kita semua para devosan. Jadi jam 3 kerahiman itu bukan sekedar kita mendoakan sepenggal doa yang biasanya kita ucapkan tidak sampai 5 menit selesai. Lalu kita sambung dengan doa koronka. Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena antara doa jam kerahiman dan doa koronka itu dua
hal yang berbeda. Doa Korinka, kita mempersembahkan tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Yesus kepada Allah Bapa. Tujuan doa dan penyembahan kita itu kepada Allah Bapa. Tapi jam 3, jam kerahiman, ada doa yang secara khusus, sembah bakti khusus yang diberikan kepada Yesus yang menderita, luka-lukanya, darah dan air yang memancar dari lambungnya. Kadang kita salah kaprah. Kita mendoakan doa jam 3 kerahiman itu rumusan pendek itu selesai, lalu kita punya waktu lebih banyak untuk mendoakan Korinka dengan sekian banyak wujud. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pada jam 3 kerahiman, Anda tidak perlu datang dengan mesti menyebut wujud A, wujud B dengan daftar yang panjang. Kita seperti Petrus pada saat Yesus mau membasuh kaki. Pada saat Yesus membasuh kaki, Petrus bilang, Tuhan, jangan hanya kaki, kepalaku juga, tanganku juga, perutku juga, semua anggota badan kita yang sakit kita sebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Yesus tahu segalanya. Datanglah dengan hatimu dan serahkan semuanya. Inilah saat rahmat bagi seluruh dunia. Pada saat ini engkau memperoleh segala sesuatu bagi dirimu sendiri dan orang lain. Maka jangan takut. Pujilah, muliakanlah darah Yesus. Pujilah dan muliakanlah darah dan air yang mengalir dari lambung Tuhan. Yesus berkata kepada Faustina, lebih besar pahalanya 1 jam merenungkan sengsaraku yang memilukan daripada 1 tahun mendarah diri sampai mengeluarkan darah. Kontemplasi pada luka-lukaku yang pedih membawa manfaat yang besar bagimu dan mendatangkan sukacita yang besar kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Yesus minta kita berdoa doa jam kerahiman mulai pada jam 3 petang. Jam kerahiman berarti apa? Bisa setengah jam, bisa 1 jam penuh. 1 jam. Yesus minta lebih besar pahalanya 1 jam merenungkan sengsaraku yang memulihkan. Kenapa? 1 jam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jam 3 tepat Yesus mati di kayu salib. Terjadi gempa bumi, kegelapan meliputi cakrawala. Orang berlarian ke sana kemari, berhamburan ke sana kemari. Kubur-kubur terbuka, tirai bait Allah terbelah 2. Orang lari menyelamatkan diri. Dan selama waktu itu, Tuhan menyaksikan bagaimana manusia lari tunggang langgang dalam menghadapi realitas kekalutan kehidupan. Setelah manusia tersadar, mereka kembali ke bukit, ke Kalvari. Mereka mau melihat bagaimana perkembangan 3 orang yang dipaku di kayu salib. Lambung Yesus ditikam dengan tombak. Itu bukan jam 3, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tapi sesudah peristiwa
gempa bumi yang dahsyat, kegelapan yang meliputi alam. Maka Yesus minta kita berdoa dan merenungkan sengsaranya itu 1 jam. Kontemplasi pada luka-lukaku yang pedih membawa manfaat yang besar bagimu. Yesus berkata kepada Faustina, engkau paling menyenangkan hatiku ketika engkau merenungkan sengsaraku yang pedih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Doa jam kerahiman yang dimulai pada jam 3 sore adalah sebuah meditasi tentang sengsara Yesus. Benamkanlah dirimu dalam jalan salib Tuhan. Berjalanlah bersamanya, mulai dari istana Pilatus. Dengar suara caci maki dan cemooh. Bagaimana prajurit-prajurit menanggalkan baju Yesus, menganiayanya, menyesannya, kemudian mengenakan kepadanya mantel ungu dan mahkota duri di kepalanya. Bagaimana suara orang-orang banyak melihat Yesus muncul di depan umum dengan mahkota duri dan salib di bahunya. Dengarkan suara caci maki dan cemooh itu. Lihat perlakuan para algojo. Lihat dan rasakan bagaimana Yesus terjatuh dan tertindih salib. Bangun, jatuh lagi. Bangun dan jatuh lagi. Lihat darah-darah segar yang mengucur. Itulah perjalanan rohani secara batin pada jam kerahiman. Merenungkan sengsara Tuhan. Bukan kita langsung datang duduk, ambil teks atau kita sudah hafal demi nama Bapa, lalu kita mulai berdoa, 5 menit sudah selesai. Apalagi kalau ada yang di kendaraan, mobil. Masuk dalam siara batin. Perjalanan salib secara rohani bersama dengan Yesus. Yesus berkata kepada Suster Faustina, sedikit sekali jiwa yang merenungkan sengsaraku dengan penuh perasaan. Sehubungan dengan jam kerahiman itu, Yesus berkata kepada Faustina, sedikit sekali jiwa yang merenungkan sengsaraku dengan penuh perasaan. Kita datang dengan wujud kita, permohonan kita. Tapi kita tidak merenungkan dan merasakan bagaimana derita Yesus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus berkata, rahmat yang paling banyak akan kuanugerahkan kepada jiwa-jiwa yang merenungkan sengsaraku dengan penuh perasaan. Maka jam kerahiman itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adalah jam yang sangat istimewa. Kalau saudara-saudara kita Muslim, pada waktu sholat mereka, pada saat mereka di kantor, kenapa mereka bisa berhenti jeda sejenak, mereka ambil waktu untuk sholat? Kenapa kita tidak, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Kenapa orang Katolik tidak? Kenapa para devosan tidak? Kenapa kita tidak bisa menjadi pionir untuk mendorong agar jam 3 doa kerahiman, jam kerahiman, kita berhenti sejenak dari seluruh aktivitas kita dan merenungkan sengsara Tuhan dengan penuh perasaan. Yesus sangat sedih, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Karena sedikit sekali orang yang merenungkan sengsaranya dengan penuh perasaan. Malam hari ini, Yesus menegur Anda dan saya. Kalau kita kurang memaknai doa pada jam kerahiman itu dengan sungguh-sungguh. Saat yang sangat istimewa. Yesus berkata kepada Faustina, saat inilah, pada jam kerahiman inilah, rahmat-rahmat diberikan secara sangat luar biasa, cuma-cuma. Yang dibutuhkan dari kita ialah datang dan membenamkan diri dalam lautan kerahimannya. Merasakan penderitaannya, mandi dalam lautan kerahiman hatinya, diguyur dengan darah dan air yang tercurah dari hatinya. Memuliakan luka-lukanya pada kepalanya, pada kedua tangannya, pada kakinya, pada lambungnya. Memuliakan setiap tetes darah. Bukankah dengan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh? Kenapa untuk berobat kita mesti tergesa-gesa? Kenapa kita tidak bisa dengan tenang membiarkan diri kita dibenamkan dalam lautan kerahiman dan kita membiarkan Yesus sang tabib ilahi itu membalur kita dengan bilur-bilurnya? Kita hanya datang dan memberikan hati, jiwa, dan roh kita. Kita satukan dengan sengsaranya. Kenapa begitu susah, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Kenapa kita begitu egois? Kita datang dengan sejuta permintaan kita. Padahal Yesus minta kita datang untuk merasakan sengsaranya secara rohani. Yesus berkata kepada Faustina, putriku, engkau sering menyebut aku gurumu. Ini menyenangkan hatiku. Tetapi jangan lupa, muridku,
bahwa engkau adalah murid dari guru yang tersalib. Biarlah kata salib itu cukup bagimu. Kalau kita mau menjadi murid dari sang guru kerahiman dan belajar dari sekolah kerahiman, maka Yesus mengingatkan kita, engkau, Anda dan saya adalah murid dari guru yang tersalib. Biarlah kata salib itu cukup bagimu. Yesus mengundang kita untuk juga pada jam 3, pada doa jam kerahiman itu, kita juga merengkus salib kita. Membawa derita kita dan kita satukan dengan derita Yesus. Sejenak kita ikut merasakan penderitaan Yesus lewat apa yang kita rasakan, pengalaman kepahitan kehidupan kita, kita satukan dengan derita Yesus. Bukannya kita melepaskan semua salib kita dan kita bawa sama Yesus, dan Yesus sudah mikul salib satu, batang lagi salib yang lain, semua dunia bawa salib. Sampai kapan Yesus disalibkan? Kenapa kita tidak berani berjalan bersama-sama dengan Dia? Memikul salib bersama-sama dengan Dia. Salib kehidupan kita. Barang 1 jam saja. Mempersembahkan salib kita itu kepada Yesus. Kita bawa salib kita pikul bersama dengan Yesus, kita gabungkan dengan Yesus, bersama-sama berjalan bersama-sama. Biarlah kata salib itu cukup bagimu. Doa jam kerahiman tidak lain dan tidak bukan adalah silih, doa silih. Ambil bagian dalam derita Yesus. Yesus berkata, Bapak Ibu Saudara-saudari, kepada Saudara Faustina, pandanglah hatiku dan lihatlah di sana cinta serta kerahimanku terhadap umat manusia, khususnya terhadap orang-orang berdosa. Pandanglah dan masuklah ke dalam sengsaraku. Yesus minta agar kita memandang berarti fokus, mengarahkan perhatian kita. Semua yang ada pada kita, kita satukan dan kita lihat bagaimana Yesus begitu mencintai manusia. Dan Yesus mengundang kita untuk tidak sekedar memandang, tapi Yesus mengundang kita, masuklah ke dalam sengsaraku. Itu yang harus kita buat pada doa jam kerahiman. Kepada Faustina, Yesus berkata lagi, putriku, tengoklah ke dalam hatiku yang maha rahim, dan pantulkanlah kemurahannya di dalam hatimu dan perbuatan-perbuatan. Setelah kita memandang dan kita masuk ke dalam sengsaranya, menyelami kerahimannya, luas dan dalamnya belas kasih Tuhan itu, Yesus minta, pantulkanlah kerahimannya di dalam hatimu dan perbuatan-perbuatan.
sepanjang perjalanan salib Yesus. Apakah Yesus menggerutu? Apakah Yesus mengata-ngatai orang, menyumpai orang, mengutuk orang? Tidak. Yang ada ialah Yesus meneguhkan orang. Yesus menghibur orang. Yesus mendoakan. Yesus mengampuni. Bahkan menjanjikan Firdaus. Itulah spirit dari doa jam kerahiman. Hatiku meluap-luap mengalirkan kerahiman yang melimpah kepada jiwa-jiwa. Teristimewa kepada jiwa orang-orang berdosa yang malang. Kalau saja mereka memahami bahwa aku adalah Bapa yang paling baik bagi mereka. Dan bagi mereka lah darah dan air mengalir dari hatiku seperti dari mata air jernih yang meluapkan kerahiman bagi mereka. Yesus merindukan sebanyak orang datang pada jam kerahiman itu untuk mandi dalam lautan kerahiman hatinya. Karena bagi mereka lah darah dan air itu mengalir dari hatinya seperti dari mata air yang jernih. Aku ingin agar dengan lebih dalam lagi engkau mengenal cinta yang berkobar-kobar dalam hatiku bagi jiwa-jiwa. Engkau akan memahami hal itu apabila engkau merenungkan sengsaraku. Semuanya pada saat doa jam kerahiman. Serukanlah kerahimanku bagi orang berdosa. Aku merindukan keselamatan mereka. Apabila dengan hati yang remuk redam dan dengan iman yang kuat, engkau mendaras doa ini atas nama mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setelah kita merenungkan sengsara Tuhan itu, di akhir dari permenungan kita, meditasi kita, siara batin kita bersama dengan Yesus dalam jalan salibnya, Yesus minta dengan hati yang remuk redam dan dengan iman yang kuat, engkau mendaras doa ini atas nama mereka. Doa apa yang Yesus maksudkan? Inilah doanya. Oh, darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, engkaulah andalanku. Doa ini didaras, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setelah kita menjalani napak tilas rohani, siara rohani jalan salib, meditasi salib dengan Yesus. Dan sesudah itu kita membawa semua orang yang mau kita persembahkan itu, derita kita dengan hati yang remuk redam. Memohon dengan kuasa darah dan air yang memancar dari hati Yesus itu menjadi berkat. Dan ini doanya, doa yang Yesus sendiri ajarkan. Oh, darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, engkaulah andalanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
doa ini bisa kita ulang-ulang. Dalam keheningan, kita mengulang seperti kita mengulang doa Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Kita bisa mengulang doa ini di akhir dari meditasi kita pada doa jam kerahiman itu. Oh darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman. Engkaulah andalanku. Oh darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman. Engkaulah andalanku. Kita ulang. Kita ulang. Kita resapi doa itu. Kita rasakan kuasa darah dan air yang memancar itu. Dari setiap lukanya. Dari hatinya. Kita memuji dan memuliakan Yesus atas kuasa darah dan air itu. Bukan sekedar kita ucap begitu dan selesai, lalu kita tutup doa kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Yesus berkata kepada Faustina, doa yang dipanjatkan oleh jiwa yang rendah hati dan penuh kasih kerendahan meredakan murka Bapakku dan menurunkan hujan berkat. Maka jangan sia-siakan jam 3 itu, doa jam kerahiman itu. Ambil waktu yang cukup, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ambil waktu yang cukup, jangan tergesa-gesa. Duduk hening. Dan dengan hati yang remuk redam. Penuh kasih dan pengampunan. Kita memuji dan memuliakan darah dan air yang memancar dari luka-luka Yesus. Doa jam kerahiman adalah sebuah siara batin bersama dengan Yesus dan kontemplasi tentang sengsara Yesus. Maka benamkanlah yang pertama, bagaimana kita menyelami dan memahami lautan kerahiman ilahi. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.